Ini yang paling terkenal dari Pythagoras, ideologi pandangan bahwa number is rules of the universe. Hakikatnya alam semesta itu angka. Ini kan unik. Kamu selama ini menganggap matematika itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia mistik, apalagi filsafat yang dalam. Katanya Pythagoras enggak. Matematika itu adalah hakikatnya hidup. Alam semesta ini oleh Allah diciptakan dengan rumus-rumus yang pasti. Kalau hari ini mungkin kita menyebutnya sunnatullah. Dan dasarnya sunnatullah itu harmoni. Harmoni itu pasti matematika. Nanti Pythagoras ini juga nanti dikenal juga sebagai ahli musik. Ada cerita satu ketika ada anak muda yang nafsunya meledak-ledak, nafsu syahwatnya. Kayak kalian mungkin habis nonton video yang kamu download itu. Iya. Terus anak muda ini didekati oleh Pythagoras. Terus Pythagoras bernyanyi. Jadi mendengarkan lagunya Pythagoras itu nafsunya langsung turun. Ya, boleh kamu coba. Ya, nanti kalau ada temanmu lagi bernafsu kamu nyanyi. Nanti kan nafsunya hilang ganti marah. Oke. Nah, dunia ini hakikatnya adalah angka-angka. Angka-angka itu berarti harmoni-harmoni. Kalau pakai bahasa kita itu sunnatullah. Jadi semesta ini diciptakan, kalau bahasa di situ, dengan perbandingan-perbandingan, dengan harmoni. Ada panas, ada dingin, ada, itu kan harmoni-harmoni. Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematis. Musik kan juga begitu, notasi-notasinya harmonis. Jadi hakikatnya alam justru harmonis. Allah itu membuat sunnatullah untuk dunia ini biar seimbang, harmonis. Dan ngomong harmoni itu kan ngomong hitungan-hitungan, perbandingan-perbandingan. Begitu harmonimu kacau, kalau manusia secara fisik mungkin dia sakit. Kalau alam ya mungkin kadang ada bencana, kadang ada itu. Itu karena harmoninya rusak. Jadi hakikat hidup ini, hakikat dunia ini itu sifatnya numbers, angka-angka, matematika. Maksudnya apa? Dia berada dalam konstruksi harmoni-harmoni, perbandingan-perbandingan. Nanti ini mungkin diadopsi oleh, kita kenal falsafah yin dan yang, kemudian kita kenal falsafah, kalau di Jawa ada sastra jendro, itu kan sebenarnya ngomong harmoni-harmoni. Kebaikan dan kejahatan itu ya ada dalam rangka harmoni-harmoni. Kalau tidak ada kejahatan ya mana ada kebaikan. Kalau tidak ada orang sakit, mana ada dokter. Keberadaan dokter meniscayakan adanya orang sakit. Nah, itu harmoni-harmoni. Kalau tidak ada orang miskin, mana ada orang kaya. Nah, logika-logika semacam ini kalau diterjemahkan secara verbal ya lahirnya angka-angka, keseimbangan. Disitulah maka katanya Pythagoras, number is rules the universe. Angka-angka ini yang mengatur dunia. Dia yang membentuk alam semesta. Berarti apa? Dialah hakikat dari realitas, hakikat dari alam semesta. Tidak ada satupun hal, makna keduanya, yang tidak bisa dikenai angka-angka. Laptop ini jumlahnya berapa? Kamu akan menyebutnya angka.
lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Kamu marah berapa lama, sejak kapan, mulainya jam berapa, selalu angka-angka. Apapun, tidak ada yang tidak bisa dikenai kaidah angka-angka. Maka hakikat segala sesuatu kalau versinya Pythagoras ada di angka-angka. Oke, ini pandangan yang paling terkenal. Agak aneh mungkin karena selama ini kita anggap matematika itu ya logika biasa di luar dunia mistik. Tapi Pythagoras mampu menyambungkannya. Jadi ternyata angka itu sakral. Dilanjutkan lagi mendaya gunakan angka, maka lahirlah mistik angka-angka. Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan Jawa misalnya. Di Jawa itu kan selalu ada pitungan-pitungan. Orang menghitung, kamu lahirnya bulan apa, tanggal berapa. Oh kalau gitu jodohmu tidak boleh yang hari ini tanggal sekian. Itu kan hitungan-hitungan. Entah Pythagorasnya yang dapat pengaruh dari tradisi timur karena dia banyak jalan ke timur, atau sebaliknya, saya tidak tahu. Tapi Pythagoras juga yang punya gagasan angka-angka sebagai mistik. Angka 1 maknanya apa? Itu kan kalau di ajarannya Pythagoras misalnya, di situ diyakini misalnya angka 1 itu simbol dari awal segala sesuatu. Kemudian angka 2 itu simbol dari materi. Materi itu kan sifatnya selalu dualitas. Besar, kecil, panas, dingin, dan seterusnya. Angka 3 disebut bilangan ideal, karena 3 itu ada awal, ada tengah, ada akhir. 3 juga sakral karena dia jadi titiknya sebuah segitiga. 3 juga dianggap sakral karena simbolnya dewa Apollo. Membaca semacam ini itu yang disebut mistik angka. 4 itu lambangnya 4 musim. 7 itu jumlah planet. Saat itu orang ngertinya jumlah planet masih 7. Jumlah dawainya Lira. Kemudian ulang tahunnya dewa Apollo dan macam ini, namanya mistik angka. Jadi angka ternyata ada maknanya. Yang akrab dengan tradisi, saya tidak tahu ini tradisi Islam apa tradisi, yang jelas tradisi mistik. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah raja. Raja itu kan tulisannya angka-angka. Kadang 4, ada kotak, terus 4, 3, 2, 1, pokoknya dijajar-jajar gitu. Terus kadang ditulis, terus dilipet. Taruhlah ini di depan pintu sehingga bahaya tidak masuk. Itu raja. Itu sebenarnya sama logikanya dengan ini, mistik angka. Jadi setiap angka punya daya. Dia menyimpan rahasia sesuatu. Oke, yo. Mungkin menurutmu sekarang ala Pak, yo angka kan ya sekedar angka. Yo level kita memang belum nyampe ke sana. Jadi wawasan saja sementara ini. Oke. Itu kan musyrik Pak, itu kan bid'ah, ya ndak apa-apa. Yo kalau kamu anggap musyrik ya jangan dipakai, kan gitu aja. Jadi ada yang punya logika semacam ini. Kalau angka 2 itu genap, simbolnya maskulin. Angka 3 itu ganjil, simbolnya feminin. Maka angka 5 adalah simbolnya pernikahan, karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh itu, iya, lo itu Pythagoras. Ya, jadi ini kan membacanya agak rumit. Kamu boleh pakai simbol-simbol kayak gini kan jarang orang ngerti. Kalau ngajak nikah yuk kan tidak enak. Kita 5 yuk. Nah, selama ini kan 2 atau 3, sekarang kita jadi 5 yuk. Itu namanya mistik angka.